kita di acara Pojok OSIS Podcast. Balik lagi sama aku Abidul Halindu. Aku Bianca, aku Nazwa, dan aku Bunga. Nah, di sini kalian kabar baik-baik aja kan? Semoga pada baik-baik aja ya. Amin. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Benar nggak? Iya, benar. Itu kan ada 4 bangku kosong tuh. Coba kalian tebak, kira-kira siapa yang ngisi bangku ini? Ayo, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Maksudnya ada pemikiran, bayangan gitu atau gimana? Apakah guru atau siswa? Oke, aku kasih dulunya aja ya. Tamu ini bukan dari sekolah Tahir, satu kelas maupun satu organisasi. Intinya dia dari sekolah lain. Dia ada dari sekolah lain. Sudah ada yang bisa tebak belum? Kira-kira dari teman-teman aku nih ada yang bisa tebak belum? Gimana ya? Gimana ya? Nanti kita panggil aja. Langsung aja kita panggil aja. Oke, siap-siap ya. Ding 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 ding. Ayo buat konsentrasi SMP awalnya 9. Ayo tepuk tangan dulu dong. Oke, udah rasa penasaran kalian udah terjawab kan? Santai aja, nggak usah tegang-tegang. Santai mas. Jadi tamu kita hari ini ada kakak-kakak OSIS dari SMP Al-Wataniyah 9. Perkenalan dulu. Kenalan dulu dong kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nela Melani Berbarus. Aku dari OSIS SMP Al-Wataniyah 9. Jabatan aku sebagai ketua OSIS periode 2022-2023 dan rekan aku. Halo, perkenalkan nama aku Charis Mediasi. Saya dari OSIS SMP Al-Wataniyah 9. Jabatan saya di sini sebagai wakil ketua OSIS SMP Al-Wataniyah 9. Nama saya Raisya Fadila dari OSIS SMP Al-Wataniyah 9. Jabatan saya sekretaris. Nama saya Rasul Wijaya Resta, saya dari OSIS SMP Al-Wataniyah 9, jabatan saya sebagai wakil bendahara. Oke. Berarti struktur dari Al-Wataniyah ya, dari SMP Al-Wataniyah. Ya. Kira-kira aku mau pengen nanya sesuatu nih kita gini baru. Biar bisa dapet chance. Dan kita boleh nggak sih nanya betul ini nanti? Boleh. Boleh. Apa aja boleh. Kita jadi tukar pertanyaan. Antar lah ya. Jadi ya ada Kak Naila, terus ada Kak Indri, sama ada Kak siapa? Raisa, terus sama di sini kami mau Q&A bareng tentang pertanyaan-pertanyaan kalian nih. Itu yang pertama ada di SMP Al-Waton 9 ada berapa anggota OSISnya sih? Aku jawab ya. Oke. Oke, Alisan aku jawab. Anggota yang ada di OSIS SMP Al-Wataniyah 9 itu sekitar 52. 52. 2 kali lipatnya dari Tadi. terakhir. Oh iya. Oh iya. Oke. Berarti anggota OSIS-nya ada 52 ya? Iya. Wah, lumayan banyak juga ya. Berarti berarti pada beberapa segmen juga ya. Iya. Terus Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan OSIS di SMP Al-Wataniyah? Aku jawab dulu ya. Kalau buat aku sendiri selama aku menjabat di sebagai ketua, aku bakal pertama itu ngadain evaluasi sama beberapa alumni yang sudah lengser. Dari periode-periode sebelumnya, di situ kita akan merenungkan Kak, kurangnya itu ada di mana, salah dari kejadian-kejadian kemarin itu ada di mana. Dari situ kita melakukan evaluasi bersama. Jadi di situ kita tahu, oh kualitas ini misalnya contoh di kualitas kepanitiaannya, atau di kualitas konsumsinya, atau kemudian anak-anaknya itu yang akan kita tingkatkan. bagus juga ya. Iya. Terus Nah, pertanyaan ketiga nih ya. Bagaimana sih caranya ngatasin stres dalam menghadapi tugas-tugas OSIS? Oke, kita boleh jawab satu-satu berarti. Boleh. Boleh. Yang lainnya bantu jawab juga dong. Kalau dari aku pribadi sebagai menjabat sebagai ketua OSIS itu pasti yang namanya capek ada, senang ada, sedih ada, stres ada, itu pasti dong. Ya, pasti. Ya kan? Iya. Jadi cara aku itu cuma satu sih, ngumpul sama anak-anak OSIS doang. Jadi kayak di saat aku stres nih mikirin tugas-tugas OSIS, proker, contoh misalnya lagi bentrok sama beberapa proposal. Jalan satu-satu kita sih biasanya ngumpul. Jadi kita ngumpul nih rame-rame, terus kita kayak
mempererat kekompakan aja sih kalau aku. Di situ insya Allah stres kita hilang. Terus kayak jalan-jalan bareng gitu, terus sambil kayak kita tuh sembari ngerjain tugas juga yang vlog. Berarti lebih ke quality time ya. Iya, benar. Di luar waktu sekolah. Jadi biar itu waktu-waktu kayak gitu kita lakukan kayak sambil Ada lagi jawaban yang lain? Aku sih sama kayak Meme ya. Kita tuh bakal ngadain kumpul bareng sama anak-anak OSIS buat ngilangin rasa penat. Terus ada, kita ada pertanyaan balik nih, boleh nggak sih? Boleh, boleh. Aku izin ya buka HP. Iya. Aku mau ada lumayan banyak sih pertanyaan. Pasti kalian juga harus kepo sama pertanyaan kita. oke, bisa juga. Mana ya? Oke, aku mau nanya. Spill kapan jabat ceritain awal mulai tertarik jadi ketos dan waketos. Oke, berarti Boleh dikenalin dulu nggak sih? Masa kita main nanya doang? Kenalan dulu dong. Oke. Jadi aku Abigail Gradus sebagai ketua OSIS SMP Asyairia Tahiriah. Dan aku Alif Ferdianka sebagai wakil ketua OSIS di SMP Asyairia Tahiriah. Nah, kali ini aku pengen ceritain pengalaman sedikit dari pas kita masa menjabat ya. Ya. Iya. Misalnya, perasaan masa menjabat sama kesannya menjabat. Kenapa sih kok kalian tertarik mau buat menyalonkan diri? Karena kan pasti ya namanya menjabat jadi ketos itu kan ada resikonya. Perjalanan mau menuju menjadi ketos itu juga banyak. Kenapa kalian tertarik gitu? Sejujurnya kan resiko itu emang pasti ada ya. Iya. Mau gimana pun gak bisa mundur loh maju. Pastinya terus harus dihadapin. Nah, hadapin itu bagaimana banyak dari awal menjabat. Gue itu dari ketua OSIS itu lumayan agak bawel lah sama anggota. Oh, bawel. Bawel. Kita tanya nggak sih, Abigail, bawel itu apa? Aku mau nanya sama bendaranya deh. Siapa? Najwa ya? Enggak, aku nggak hari. Enggak, salah Bunga. Maaf saya, aku nggak tahu. Siapa tadi namanya Bunga ya? Iya. Bunga, Abigail itu bawel tuh gimana sih? Dia tuh bawel dalam misalnya dia ada kegiatan, dia tuh paling bawel di dalam kegiatan itu. Lebih ibu rempong nggak sih? Iya. Oh iya betul. Sejujurnya kalau bawel dalam tugas atau acara itu ya lumayan perlu juga sih, kayak biar makin kompak, makin hire teman-teman, makin semangatin teman-teman biar makin membara semangatnya. Betul. Kalau nggak bawel, ntar nggak bakal berjalan tugasnya, bener nggak? Iya, benar-benar. Jadi biar Ada selesai leha nggak sih? Iya, bener. Iya. Punya, bener nggak? Iya, benar-benar. Terus mungkin dari Bianca sendiri. Ya sama sih jawabannya gitu juga. Kadang kan ngingetin ke yang lain, terus bantu-bantu Abigail atau bantu-bantu anggota yang lain kalau misalkan ada kesulitan. Ya. Terus pas masa pertengahan jabatan gue itu kayak agak capek sih, lumayan capek, lumayan stres juga. Karena tentu aja masalah pasti nggak ada di internal OSIS aja ya, pasti ada di luar internal OSIS. Masih capek ngadepinnya, tapi mau gimana lagi harus gue Harus ada profesional juga kan. kayak pertama tadi resiko pasti ada, tapi harus dijalani juga. Aku mau nanya lagi, boleh nggak sih? Boleh. Spill dong gimana cara kalian biar bikin anggota OSIS kalian itu kompak dan gak berantem. Mungkin dari aku dulu. Boleh. Berantem tuh kayak mungkin kita punya peraturan sendiri. Contohnya leha-leha dalam bertugas. Mau nggak mau dia ngerjain tugas itu sendiri semuanya. Jadi tugas temennya itu dikerjain sama dia. Iya, gitu semua. Biar dia ngeleha-leha, biar apa punya leha-leha pas tugas ini. Oh iya, I know. Terus mungkin kami tegur, kami bawa ke ruangan juga buat dikasih tahu, mungkin dikasih surat peringatan juga bisa kalau leha-lehanya udah Udah nggak wajar. Udah keterlaluan, udah terlalu sering. seperti itu. Terus mungkin dari Apa tadi pertanyaannya? bagaimana kalau masih kesempatan Masih tuh. kekompakan. Mungkin kita bener kita juga kan quality time. Selain quality time kita juga kayak nanya-nanya ke
anggota nih, misalnya nanya-nanya tentang anggota yang lain ke anggota yang lain gitu, misalnya ini gimana sih menurut kalian gitu, terus apa kekurangan misalnya dia gitu, apa Saling bantu. saling bantu, apalagi ada selek atau enggak gitu kan. Kalau misalkan lagi ada masalah kan, kalau misalkan lagi kerja jadi nggak enak gitu ya, Lebih ke perasaan. deep talk sama evaluasi. Iya, evaluasi. Ya gitu. Terus ada juga kita tuh nggak boleh circle-circlean. Betul. Karena kan kalau misalkan circle nanti pas ada tugas. Iya, ini sama circle doang. Iya, kan jadi berantakan ujung-ujungnya. Hanya milih-milih terus ya, jadi Iya, cara iya. jadi susah gitu. Jadi sama ya sama peraturan. Sama peraturan kita juga ada kayak gitu kan. Jadi setiap ada anak yang circle-circlean, Itu nggak boleh. kita tarik anaknya, kita tanyain, lo kenapa circle-circlean? Pasti kita bakalan nanya apa alasan dia dan apa yang membuat dia nggak nyaman. Iya, Itu sih pertama, karena kan setiap orang yang circle-circlean itu otomatis dia Pasti kayak ada alasannya. ada alasannya. Satu, entah anak itu introvert atau anak itu emang susah bergaul sama orang baru. Kalau kita kayak gitu kan, karena waktu kita, kalau nggak salah waktu kita jabat ya, waktu Februari ke Maret ya, di situ tuh pada circle-circlean memang lumayan lama kita buat bikin mereka itu menjadi yang benar-benar kita tuh keluarga gitu kan, benar-benar lama. Jadi kita harus panggilin satu-satu, ini anak kenapa, ini anak kenapa, kita harus Tapi kayak pastinya tiap sekolah nggak sih awalnya rata-rata kayak gitu. Iya. Iya benar-benar. Bener nggak? Iya benar. Terus, Ada lagi? Ada lagi? Enggak, udah cukup. Aku boleh nanya nggak? Boleh dong. Bagaimana sih cara kamu mengatasi konflik antar anggota OSIS? Konflik. Ya, tadi tiap hari kita bakalan evaluasi bareng-bareng, kita bikin bundaran, terus kita musyawarin bareng-bareng dari mana kesalahannya gitu. Terus kita introspeksi diri lagi aja, kita omongin bareng-bareng semuanya. Itu sih. Lebih ke Evaluasi. evaluasi. Terus cara kita menyelesaikan masalah itu kita nggak langsung yang di hari itu juga harus selesai. Kita menyelesaikan itu lebih ke kita panggil dulu nih anak yang berkonflik, misalnya contoh si A sama si B. Kita nggak tahu kan kita di mereka tuh punya masalah pribadi atau gimana. Jadi kita lebih manggil dulu nih si A nih, kita tanya baik-baik, kita tatapan. Meskipun bukan tatapan sih, lebih ke kita obrolin secara langsung berdua gitu. Jadi kan takutnya kan ada yang merasa itu aib dia atau gimana. Privacy ya? Privacy, lebih ke privacy biasanya kan. Kita tanya yang baik-baik, ada masalah apa, kalau kamu kenapa sama anak kayak gini gitu. Nanti kita setelah dia cerita, kita udah tahu ceritanya, kita panggil lagi pihak selanjutnya, kita ceritain, baru kita pertemukan dia berdua. Kalau dari pengalaman kita kemarin kita kayak gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anaknya setelah beberapa, walaupun ya pasti ada konflik ya, namanya setiap organisasi yang jalanin, alhamdulillah udah enggak sih. Berarti lumayan bagus juga caranya. Iya. Bagus, masya Allah. Perjuangan juga sih kalau itu ya. Perjuangan banget sih kalau itu. Tapi di setiap konflik pasti ada rasa Iya. bebas kenangan. Kenangan sama dia gak sih? Aduh. Aduh. Dan lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, siapa panutanmu selama ini? Dari setiap Kita masing-masing. Mau siapa dulu yang mau jawab? Dari Raul dulu. Ini pakai aja. Maksudnya Oke, kalian bisa menjadi semangat buat jadi OSIS. itu apa? Motivasi sih, lebih Motivasi. motivasi. Meme dan Naila. Karena dia tuh selalu kuat ngejalanin apapun yang terjadi gitu loh. Banyak banget masalah sebenarnya. Ya, Karena dulu tuh sempat banget banget. Kita tuh BPH 7. Kita selek selama 3 bulan. wow. Lebih ke circle-circlean juga. Iya, dia circle-nya sama si 4 ini, saya berdua pada itu telantar. Paham gak sih? Bukan telantar, lebih ke pecah Iya, belah. iya. Pecah belah, terus dibuang. Iya, merasa dibuang. Jadi kita berdua yang benar-benar gue bisa mana lagi. Itu sempat proker hancur, karena kan kalau misalnya kita kerja sendiri-sendiri doang kan sama aja kayak Nggak. Iya. nggak berjalan. Iya, Iya. apa namanya? Bukan bagian. Iya, iya. Lanjut. Panutan. Berarti si Naila juga ya. Naila banyaknya. Masya Allah sih. Nanti kamu kata-kata bisa dibawa ya. Ini lanjut. Kalau aku sih dari calon yang ketua OSIS freelancer, karena tuh mereka tuh termotivasi banget karena berprestasi, terus pintar public speaking aja, terus kayak wah tertarik nih dengan dunia organisasi.
terus juga lumayan lah buat nambah nilai, terus sama pengalaman buat nanti di dunia kerja. Pasti public speaking itu dibutuhkan banget kan, jadi Butuh banget. justru gitu kan pasti. Kira-kira kalau ketua sidang acara siapa sebenarnya? Itu tuh namanya Kanajela. Karena juga Iya. mungkin karena jelas bisa kali ini. Ada yang fans. Mungkin dari Dela sendiri siapa tentang Kalau dari aku tuh lebih ke apa ya? Awalnya tuh coba-coba. coba-coba. Coba-coba beneran coba-coba. Lama-lama suka. Kalau awalnya tuh maksudnya kan kalau dibilang panutan itu ya pasti ya sama lebih ke ngelihat OSIS kita kan satu yayasan kan sama SMK gitu, terus kayak suka ngeliat kepo-kepo itu kayak seru deh kita terjun ke dunia yang lebih serius di organisasinya, kayak bisa menjabat jadi ketua kayak gitu sih. Ya walaupun nggak tahu kalau bakalan ada banyak banget masalah yang dihadapi. Berarti emang pengennya sendiri ya? Iya, termotivasi sendiri gitu. Coba hal baru. Kayak sia-sia kalau misalnya kita yang nggak introvert terus nggak mau mencoba dunia yang baru tuh kayak menurut gue tuh kayak Sayang nggak sih? sayang banget, kayak lo tuh cuma bisa diem di rumah doang nggak ikut organisasi apa tuh kayak buang-buang waktu di rumah, paham gak sih maksudnya kayak gitu deh. Ya, Iya. boring banget gitu. Iya, kayak setiap hari kayak kalau- malah lagi gitu, malah lagi kayak pulang. muter-muter aja di situ, kayak flat banget hidup lo tuh nggak sih? Iya sih kalau aku gitu. Ya, lanjut nih pertanyaannya. Bagaimana cara kamu mengatasi rasa malu dalam berbicara di depan umum? Mau siapa dulu nih mau jawab nih? Dari Nur dulu deh kayaknya deh. Iya. Wah, unik nih kayaknya jawabannya. Iya. Bang Aris dulu boleh. Tadi maaf boleh bilang pertanyaannya? Bagaimana cara kamu mengatasi rasa malu berbicara di depan umum? Bagaimana ya? Kalau aku sih bakalan fokus sama bakalan apa yang aku ingin bicarain gitu. Aku tuh bakalan, oh ini rame nih di depan aku. Terus aku kan kayak, aduh malu banget, nggak berani. Kemudian anaknya introvert. Terus aku bakalan ngebayangin itu semua tuh nggak ada, itu semua tuh kayak anak kecil di mata aku. Karena kan dulu kan aku kan emang kayak sama anak kecil kan welcome aja lah ya suka. Jadi aku ngebayangin mereka tuh anak kecil, terus aku kayak ngejelasin mereka kayak poin-poin yang pengen aku omongin, yang penting. Terus tatapan aku tuh bukan ke mereka semua, tapi ke benar-benar fokus sama depan. Oh, sama Titik juga ya. Jadi intinya kuasai satu materi, Mhm, materi yang bener akan banget. disampaikan gitu ke audiensnya. Benar. Ya. Wah, unik juga nih. Kalau ngeliat yang lain malah jadi kayak tiba-tiba Iya grogi kayak ya. buyar gitu pikirannya, jadi kemana-mana jadi apa ya gagu gitu. beneran ya sih. Tangan dingin. Tremor sih. Yes, mungkin dari atau mungkin Rachel dulu. Kalau aku sih dari aku caranya jernihin dulu pikirannya, jangan mikirin aneh-aneh kayak aku harus ngerasa di tempat ini cuma ada aku doang, aku harus berani. Itu aja sih dari aku. Beri kepercayaan diri sih. Percaya diri deh. Harus ngebeli rasa percaya diri. Kalau dari Naisha gimana? mau sampai aja sih. Ini yang paling ditekan. Chill bro. Chill bro. Itu bener banget ya. Tapi bener sih, karena ya guys harus sering hidup itu harus dibawa santai, kalau malah cepet mati. Gue gitu juga bilang ya. Iya, maksudnya cepet game over lah. Nanti tolong dikaca kamera. Dari aku ya. Iya, coba tadi. Kalau dari aku sendiri sama, kita harus memperdalam dulu materi yang mau kita sampaikan. Terus kalau dulu sebelum jadi ketua mungkin sempat kayak suka public speaking di depan kelas, cuma kan beda ya kalau misalnya waktu kita sebelum jadi ketua sama sesudah. Kalau udah kan pasti lebih banyak lagi hal yang mau dibicarain ke depan umum, entah di depan kepala sekolah, pimpinan atau siapapun itu. Kalau aku lebih ke meyakinkan diri sendiri sih, lo harus bisa dan lo nggak harus mikirin apa omongan orang. Karena kan kebanyakan hampir setiap OSIS yang mau public speaking di depan semua orang itu memikirkan omongan orang. Iya benar juga. Bener ya? Sejak dosen. Iya. Jadi jangan Nggak boleh overthinking nggak juga boleh. ya. Karena malah justru kalau kita overthinkingnya enggak itu malah beneran kejadian di hidup kita sih.
Berarti terlalu overthinking. Gak baik, gak baik. Terus soal positive thinking kan? Iya. Overthinking. Pokoknya buat kalian gak boleh sering-sering overthinking. Bener banget sih. Itu apalagi buat overthinking buat doinya. Itu kayak apa ya? Itu dia Yang mana nih, kanan kiri? kanan kiri. Aduh. Oke, aku boleh nanya balik guys ya. Boleh. Mau siapa yang nanya, aku atau orang lain? Coba aku dulu deh bentar. Oke, boleh. Sebelumnya pernah ngadain podcast sama sekolah lain juga nggak sih? Kalau sama sekolah lain sih belum. Oh, ini style Time banget nih acara. abadi sih. Berarti sebelumnya pernah ya sama satu sekolah? Iya, satu Sama sekolah. sekolah. Tapi beda kelas, beda organisasi. Kalau sama sekolah lain tuh biasanya kita kayak sparring futsal ya. Paling futsal. Oh, itu lebih ke lomba-lomba event gitu juga. Iya. Iya. Itu pertanyaan dulu. Masih. Apa event yang paling berkesan yang pernah kalian lakuin selama kalian menjabat? Ini kepo banget sih. Wah. Pasti ada hal dan momen yang terkesan buat mereka nggak sih guys? Kalau benar, hah? Alasannya juga. Iya sama alasannya kenapa itu berkesan banget buat kalian. Dari ketuanya dulu deh boleh. Mungkin aku pernah membawakan acara selama beberapa tahun, mungkin 1,5 tahun. Itu tuh berkesan banget dalam acara apa aja. Kayak aku lagi dipakai gitu ya. Maulid, award, banyak lagi deh. Udah 2 periode dia terus yang dipakai seringnya. Periode. Iya. Aku sering bawa. Dari sebelum menjabat apa? Sebelum bahkan Sebelum menjabat sebelum juga dia menjabat, punya, langsung mimpin acara besar. Gitu ya, Iya, benar banget. Jadi aku tuh bawa acara tuh nggak sekali 2 kali aja. Jadi tuh aku buat aku suka sama setiap acara gitu loh, kalau setiap bawa acara gitu. Itu dari jawaban aku sendiri. Kalau yang lain? Dari waktu nih. Dari Bianca boleh. Jadi berkesan paling award kali ya. Karena kalau misalkan award tuh kayak acara yang mewah-mewahan yang ada di SMA tadi gitu. Puncaknya acara gitu di award semuanya tuh nominasi kayak dokter asing atau the best student, the best OSIS gitu kan ada di acara situ gitu. Jadi kayak wah kira-kira kita nebak-nebak siapa nih gitu kan. Terus pasti di award juga OSIS Contohnya sama lagi waktu biasanya gitu sih ya. Iya. Ya ekspektasi gue kan tinggi ya. Berarti udah overthinking gue. Ya biasanya kayak gitu sih orang ya. Nah ya award sih berkesan. Mungkin bisa juga. Kalau aku sama sih kayak Bigel kan hampir setiap event juga. Tapi di tahun lalu seringnya dipakainya. Di tahun lalu sih dia itu partner Bareng. aku. Pokoknya partner berdua. sih selalu berdua. Terus sama tadi Bianca award karena kan kita suka tampil juga. OSIS selain nge-backup acara, kita juga tampil. Pasti dong. Pasti udah pasti. Dari Lebih kayak itu sih. Dari saya sih sama Febian aja waktu itu paling berkesan soalnya itu acara paling mewah. Acara paling yang wah, jadi ada acara di atas acaranya lagi ada award. Bener-bener acara paling puncaknya gitu. Tapi lo puncak acara atas acara ada uang. Acara paling besar. Iya. Kan dulu emang Abigail tadi bikin acara. Di atasnya Di ada atasnya ada acara. Di atasnya ada acara. Baru uang. Ah. Kamu bingung nih maksudnya apa? Jadi itu kayak spesial. Oh puncak acaranya. Oh Puncaknya. ya ngomongnya tinggal gini loh. Ada kata simpel. Kenapa dia nggak katain sulit? Ada yang dia tuh suka sulit. Ada yang susah ngapain gampang kayak sulit. Oh ya, siap. Oke, boleh lanjut lagi pertanyaannya. Dari Udah. Oh, ini tiga ya? Apa ya? Skill event yang pernah kalian jalani tapi menurut kalian kayak event itu gagal. ada Pasti ada. Ada dua. Ada dua, kira satu loh. Itu bermasalah di panitia atau di eventnya? Ya anak-anaknya juga persiapan sih. panitia sih. Persiapan panitia. Apa? Waktu kita jabat di tahun berapa ya? 2122. 2122 kita dikasih amanah buat hari guru. Waktu itu prosesnya sih bukan aku ya, tapi ini tuh acara benar-benar paling hancur gitu. Hancurin apa?
Hancurnya ya Dalam persiapan alat aja belum. Oh belum semua nih. alatnya Belum belum semua. di-prepare, udah Belum gitu di-prepare. kayak banyak yang pada leha-leha. Terus ada yang marah juga waktu itu di depan panggung. Di depan panggung nih. Terus ada Dia marah. Dia marah. Dia marah kenapa? karena gimana ya? Soalnya capek juga udah. Ngandelin keamanan itu Susah. susah. Iya, sudah. Kenapa kan masih paling parah nah. Iya. Pasti kan anak banjir kan pikirannya masih ibarat ya. Kayak apa nggak sih? Aduh. Terus oh enggak. Enggak. Dewasa. Amin. Amin. Amin aja deh. Amin deh. Amin aja sih kita. Hari guru itu ngingetin banget buat jadi evaluasi. Wah kalau misalnya setiap acara udah overthinking duluan, wah jangan sampai kayak hari guru kemarin, Meskipun acaranya bukan hari guru juga, Ingat kejadian hari guru gitu. Iya. Pasti selalu diungkitnya pas lagi briefing, jangan sampai kayak hari guru ya. Iya. Melekat ya di pikiran. karena itu Trauma. nggak mau jadi ulangan 2 kali sih. Benar. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah dari itu nggak pernah. Oh, itu bagus. Bagus Udah, dong. Bener-bener alhamdulillah. Walaupun pernah itu waktu acara apa ya kita belum sama sekali briefing deh kalau nggak salah. Miskom. Iya itu kita lagi slide, bukan kita lagi slide. Oh, Kita lagi Masih slide. zaman-zamannya slide ya sih. Iya masih zaman slide itu bener tuh ini mereka banget pisah itu pisah. Sedikit cerita boleh nggak sih? Boleh. Dong. Jadi itu di waktu abis kita ngejabat itu emang bener kan abis covid banget kan. Jadi bener-bener banyak event di situ. Terus kan namanya kita lagi slide kan kita miscommunication. Iya. Susah buat ngatur mereka juga kayak ini si Ani gue pernah tanya si Ani. Si A ngomongin lagi yang lain. Paham nggak? Itu miskom. Iya miskom, itu emang miskom. Terus abis itu kayak sama sekali gak ada briefing jatuhnya, tapi alhamdulillahnya waktu di H-1 acara itu mereka peka kayak oh gue harus melakukan ini walaupun gak disuruh gitu, paham gak sih? Jadi tanpa inisiatif diri dia sendiri, tanpa harus dikasih aba-aba, walaupun ada masih yang kayak hal-halan ketua marah-marah dulu lah, perintah dulu, nanti dia bilang lo nggak nyuruh gue kak. Ya Allah, apa-apa harus disuruh. Tapi udah beberapa banyak yang peka ya. Alhamdulillah sih. Cuma pas 1 2 orang yang peka. Karena pasti lagi main HP, foto-foto, udah gitu dong. Tapi alhamdulillah selama udah hampir mau setengah tahun kita menjabat tuh event yang kita jalanin, alhamdulillah dan masya Allahnya nggak ada yang gagal sih. Lancar ya. Lancar. Tepuk tangan lagi dah. Oh ya, Mungkin aku bisa oper lagi nih kayaknya. boleh. Kali ini aku yang nanya ya. Iya. Kira-kira kan udah jadi OSIS berapa tahun tadi? Udah berapa ya udah? 2 periode. 2,5 tahun lebih. Oh. Jalan Itu tuh seru gak sih selama jadi OSIS gitu? Mau siapa dulu yang jawab? Gantian aja dulu. Oh iya dulu. Iya. Sama kita semua rata-rata 2 periode kan di sini. Ya sama. Sama masuknya. Boleh dong dari Indonesia dulu. Seru banget sih. Serunya gimana tuh? Ceritain dong. Apa hal yang terseru di OSIS itu apa? Waktu dia jauh dari tempat ketua itu lama. Itu momen yang menurut aku itu nggak sih? Pertanyaan? Iya dari kamu. Oh dari aku apa dari kamu? Oh dari aku. Oh iya. Dari Rahel aja deh punya. Boleh. Kalau di sekolah terakhir itu peraturannya ketat ya sih? Ketat banget. Boleh sebutin satu dong. Salah satu sih. Gak boleh pacaran di dalam kelas Nah. maupun di luar sekolah. Maupun dalam organisasi juga. Organisasi emang nggak boleh sih. Iya. Jadi satu osis itu nggak boleh. Nggak boleh. Di peraturan kita juga kayak gitu. Jangankan satu OSIS kayak ini contoh ceweknya organisasi, Hmm. cowoknya di luar organisasi bukan OSIS. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi itu emang bener sih ya kan, jadi bisa ngilangin fokus kita dalam menjadi OSIS kan. Kalau kayak kita Takutnya ada nilai yang turun. Iya, turun. Soalnya kan OSIS itu Kalau- kegiatannya udah padat kan. Iya. Ditambah di luar OSIS lagi, ditambah mereka pacaran ke masalah lain, atau masalah teman lagi. Ya. Tapi kalau menurut aku ya itu tuh tergantung Tergantung masing juga sih. gimana cara mereka mengatur pikiran sama gimana mereka cara mengatur pola pikiran dia, waktu, gimana cara dia meditasinya. Tapi kan maksudnya kita masih SMP juga, Iya, masih banyak yang labil iya. gitu. Mungkin kalau SMA mereka udah bisa ada mikir lah ya. Masa-masa palingan sih. Tapi mungkin kayak kalau misalkan yang suka-suka sih ada.
Pasti sih. Munafik banget kalau misalnya ada yang saling suka. Masih ada. Iya masih ada. Mungkin udah selesai Q&A kita hari ini. Kayaknya cukup deh. Cukup. Kira-kira udah jawab belum rasa penasaran ini? Puas. Udah puas. Satu belum. Apa? Namanya bawel itu gimana? Gimana sih si bawel kok nggak cewek? Itu sih satu yang masih ternyanyi di otak saya gitu. Karena laki-laki ya. Enggak pelanggan agenda. Oh, main gitu. Oh gitu. Oke. Masa sampai ke bawah mimpi? Enggak, maksudnya nanya doang. Si Abigail bawel itu gimana? Ntar kita jawab di balik layar ini. Oh, ya dia cuma kayaknya mah ganteng. Oke, sekarang. Baik. Aib. Tahu Aib kan? Ya, I know. Sebenarnya itu rahasia umum gak sih? Rahasia umum yang boleh dipublikasikan. Ada. Oke. Karena udah lumayan sore juga. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak OSIS SMP Al-Fatihah. Makasih banyak. Udah mau kolaborasi lagi. Jangan kapok ya. Jangan kapok ya. Jangan. Oke. Gimana guys? Seru nggak? Kira-kira kalau kalian seru, silakan like, comment, and share. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you guys. Bye.